Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 21 Bak Pahlawan Kesiangan. Riftan, Laura menangis dan langsung berlari memeluk lelaki itu. Aku. Belum sempat berbicara, Laura pingsan di pelukan Riftan. Laura, Riftan merasa terkejut. Kemudian memutuskan membawa perempuan itu masuk ke mobilnya. Dia harus membawa Laura ke rumah sakit. Riftan melihat Laura yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Perut Laura sudah mulai membuncit. Menandakan bahwa perempuan itu tetap mempertahankan kehamilannya saat Riftan mengusir Laura waktu itu. Dia masih memerintahkan seseorang untuk mengikuti Laura. Dan benar sesuai dugaan Riftan kalau Laura mendatangi Bern. Setelah itu, Riftan tidak mau tahu lagi kabar tentang Laura. Tetapi, sekarang perempuan itu datang padanya dengan begitu menyedihkan. Riftan, Laura akhirnya sadar dan melihat lelaki itu menunggunya. Aku tahu kalau kau masih peduli padaku. Riftan menghela nafasnya panjang. Dia tidak menyangka kalau kalimat itu, yang terlontar pertama kalinya dari mulut Laura. Dia harus tegas kalau semuanya ingin selesai. Jangan salah paham. Aku akan tetap membantu walaupun perempuan itu bukan dirimu, Laura, balas Riftan. Apa kau tidak bisa memaafkan aku? Tanya Laura memelas. Aku tidak punya tempat pulang selain dirimu. Bern hanya bisa mengancamku. Aku tidur dengannya karena dominasi dari dia yang selalu menindasku. Perasaanku padamu sangat tulus, Riftan. Laura sampai meneteskan air matanya karena sedih. Kalau dulu pasti Riftan tidak akan tega pada perempuan itu. Sebisa mungkin Riftan tidak akan membuat Laura mengeluarkan air mata. Namun, sekarang perasaan seperti itu tidak ada lagi. Keluargaku jadi berantakan karena ulah kita. Lebih tepatnya karena kau yang membodohiku. Els dan bayinya hampir jadi korban lalu ibuku meninggal, ungkap Riftan pada akhirnya. Laura baru mendengar hal itu. Dia hanya tahu tentang Riftan yang membatalkan pernikahan. Karena kabar itu bermurka dan sering memukul Laura. Pundi-pundi uang sudah tidak ada lagi, jadi Laura menjadi pelampiasan. Takut keguguran, Laura akhirnya memutuskan kabur dari Bern. Ibu meninggal. Laura tidak percaya. Dan satu hal lagi yang harus kau tahu. Aku menikahi Kara sebagai penggantimu, ucap Riftan lagi. Apa, Kara? Laura semakin syok dibuatnya. Jalan kita bersama sudah tidak ada lagi, Laura, ucap Riftan mencoba tegas. Tenang saja, setelah kau keluar dari rumah sakit, aku akan meminta orangku mencari tempat tinggal untukmu. Dan membiayai hidupmu sampai kau melahirkan. Riftan mencoba membantu walaupun masih merasa sakit hati. Tapi dengan satu syarat, jangan pernah coba ganggu aku lagi.
Aku tidak akan berbaik hati seperti hari ini jika hal itu terjadi. Riftan berdiri dari tempat duduknya. Karena merasa waktunya sudah terbuang banyak. Jika kita tidak sengaja bertemu suatu hari nanti. Anggap saja kita tidak saling mengenal. Selamat tinggal, Laura. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, Riftan akhirnya sudah sampai di negara di mana Kara berada. Dia bisa beristirahat dalam pesawat sebelumnya. Jadi wajah lelaki itu segar saat keluar dari bandara. Riftan harus segera datang ke teater, karena Kara akan segera tampil. Sebelum datang ke teater, dia meminta bantuan supir taksi untuk mencari toko bunga. "Untuk siapa, Tuan?" tanya sang supir. "Tentu saja untuk istri saya," jawab Riftan. Teriakan Laura yang memanggil namanya sebelumnya di rumah sakit. Dia sudah tidak peduli lagi. Riftan hanya ingin fokus pada Kara saja. Akhirnya Riftan berhasil mendapatkan toko bunga. Dia segera memesan buket bunga besar untuk dia bawa ke teater. Mungkin Riftan akan datang terlambat dan benar saja teater sudah dimulai. Saat akan masuk, lelaki itu melihat papan nama Kara diganti oleh balerina lainnya. "Di mana Kara?" tanya Riftan pada penjaga. Mendadak Kara hari ini sakit, jadi dia tidak bisa tampil, jelas penjaga itu. Riftan sangat terkejut, lalu meminta alamat rumah sakit di mana Kara dirawat. Bunga yang sebelumnya lelaki itu beli untuk ucapan selamat, berakhir menjadi bunga untuk menjenguk orang sakit. Di rumah sakit Kara sendirian, dia hanya ditemani oleh sang manajer. "Apa kau menginginkan sesuatu?" tanya manajernya. "Tidak, aku hanya ingin." Kara tiba-tiba saja ingin berada di dekat Riftan. Perempuan itu langsung memegangi perutnya sendiri. Sedetik kemudian ruangan tempatnya dirawat dibuka seseorang yang dipikirkan oleh Kara. Riftan, panggil Kara terbata. "Aku akan memberi kalian waktu berdua," ucap sang manajer merasa lega. "Kau harus memberitahunya Kara." Ketika manajer Kara itu menutup pintu, Riftan segera bertanya. "Apa maksudnya? Kenapa kau bisa kemari?" Kara tidak langsung menjawab. Riftan mendekat dan memberikan buket bunga. "Yang sudah susah payah dia beli. Aku ingin menonton pertunjukanmu." "Tapi justru mendengar kabar kalau kau masuk rumah sakit," jawab Riftan. Kara menerima bunga itu dengan terkekeh pelan. Dia tidak menyangka kalau Riftan akan menyusulnya seperti ini. "Sayang sekali, kau tidak akan bisa melihat pertunjukanku dalam waktu lama," ucap Kara kemudian. "Kenapa? Apa kau akan berhenti dari teater?" tanya Riftan ingin tahu. "Riftan, aku..." Kara jadi ragu mengatakan sesuatu yang dia sembunyikan. Sebenarnya dia juga baru tahu ketika pingsan sebelumnya. Awalnya Kara pikir hal itu karena kelelahan. Dia memang berlatih setiap hari.
Tetapi, ternyata dia salah. Apa? Riftan ikut duduk karena penasaran. Aku hamil. Ungkap Kara pada akhirnya. Pupil mata Riftan membesar. Dia dibuat terkejut berkali-kali hari ini. Hamil? Tanya Riftan. Kita tidak memakai pengaman. Dan jujur saja waktu itu adalah masa suburku. Balas Kara. Riftan langsung memeluk Kara. Kali ini dia sangat percaya kalau anak yang dikandung Kara adalah anaknya. Biarkan aku bertanggung jawab, ucapnya. Els melihat ke arah pintu toko bunga terus-menerus. Seolah ada seseorang yang ditunggunya. Jangan pikirkan laki-laki bunga gila itu. Semakin Els berusaha menepis Hugo dari pikirannya, dia semakin merasa cemas. Semalam dia pulang dengan selamat, bukan? Tiba-tiba saja Els tertusuk duri karena tidak konsentrasi memilih bunga. Ada apa? Tanya Christine mendekat. Hanya tertusuk duri. Jawab Els cengengesan. Buat khawatir saja, istirahat saja biar aku yang selesaikan. Christine merebut bunga dari tangan Els begitu saja. Els terpaksa mundur untuk mengambil kotak P3K. Lagi-lagi dia jadi teringat Hugo yang dia belikan plester luka semalam. Apa dia sudah baik-baik saja? Astaga, kenapa aku terus memikirkan dia? Seharian Els jadi uring-uringan sendiri. Ditambah Hugo yang tidak datang ke toko bunga. Mungkin dia sudah benar-benar jadi gelandangan. Sampai tidak mampu membeli bunga lagi, padahal Hugo tengah menyusun strategi baru. Untuk mendekati Els malam ini, Hugo membayar beberapa orang untuk mengganggu Els. Ingat, jangan sampai istriku terluka sedikit pun. Cukup membuatnya terpojok saja. Perintah Hugo. Lalu dia mencoba menghubungi Christine. Kali ini aku yakin ada kemajuan, ucap Hugo meyakinkan. Dilihat dari sikap Els hari ini, Christine jadi cukup percaya. Baiklah, aku akan meninggalkan Els sendirian lagi malam ini. Sahut Christine setuju, sesuai dengan permintaan Hugo. Christine membuat alasan lagi, supaya Els pulang sendirian dari toko bunganya. Aku ada kencan hari ini, jadi terpaksa kau harus pulang sendiri lagi, Els. Ucap Christine berpura-pura lagi. Sejak kapan kau kencan? Tanya Els jadi curiga. Kau sangat tahu kalau aku pemilih soal laki-laki. Jadi memang harus mengikuti kencan buta beberapa kali. Dengan laki-laki yang berbeda-beda. Jelas Christine. Astaga. Els sampai menggelengkan kepalanya tidak percaya. Bisa mendengar penjelasan seperti itu. Christine melambaikan tangannya seraya berjalan pergi. Tidak perlu membuat makan malam. Serunya, Els juga melambaikan tangannya untuk membalas Christine.
Sebenarnya dia juga malas memasak hari ini. Tendangan dari bayi dalam perut membuat Els beralih mengusap perutnya. "Ayo kita makan di luar saja hari ini," ucap Els. Dia akhirnya memutuskan untuk membeli makanan di restoran. "Sebenarnya aku hamil berapa bulan?" gumam Els pada dirinya sendiri. Saat di rumah sakit, dokter tidak mau menjelaskan lebih detail. Dan Els belum periksa selama tinggal bersama Christine. "Apa aku harus periksa?" Els terus bermonolog pada dirinya sendiri. Dia sampai tidak sadar ada yang mengikuti gerak-geriknya. Seperti kemarin, Els ingin naik bus umum untuk perjalanan pulang. Dia harus berjalan ke halte yang lumayan memakan waktu. Namun Els menikmatinya, sampai hujan gerimis mulai turun. Els mempercepat langkahnya, tetapi ada beberapa orang seperti menghadang jalannya. Perempuan itu jadi ketakutan, karena mereka tertawa penuh arti. Yang membuat Els harus memundurkan langkahnya. Benar saja orang-orang itu memang mengincar Els. Sampai perempuan itu terpojok di gang sempit. "Mau apa kalian?" teriak Els. Orang-orang itu semakin mendekat. Yang membuat Els semakin ketakutan. "Siapapun, tolong!" Els berteriak lagi. Sepertinya sudah waktunya Hugo muncul. Lelaki itu tidak mau membuat istrinya jadi sakit karena hujan-hujanan. "Hei kalian!" Hugo keluar lalu memainkan kepalanya. "Jangan ganggu wanita itu." Kemudian sesuai skenario orang-orang bayaran itu akan menyerang Hugo. Hugo hanya perlu berkelahi sebentar bak pahlawan kesiangan. "Cepat pergi," seru Hugo yang berhasil menumbangkan semua orang itu. Els melihat semua adegan di depan matanya, lalu berlari ke arah Hugo ketika merasa sudah aman. "Untung saja kau datang," ucap Els tanpa sadar. Hugo senang sekali bisa dipeluk Els seperti itu. Ketika dia ingin membalasnya, Els tiba-tiba menjauhkan diri. "Tunggu." Els memicingkan matanya pada lelaki itu. "Kalau kau bisa berkelahi, lantas kenapa kemarin bisa kerampokan?" Astaga, Hugo tidak menyangka kalau Els akan bertanya sampai sedetail itu. Hujan semakin deras. "Kita harus cepat pergi dari sini." Hugo mengalihkan pembicaraan. Dan menggandeng tangan Els untuk pergi dari tempat itu. Ada sebuah mobil yang menunggu keduanya. Hugo membawa Els masuk dan lagi-lagi Els merasa aneh. Karena Hugo memberikannya handuk. Seakan semua sudah direncanakan sebelumnya. "Kau sengaja menjebakku, kan?" tanya Els. Hugo tidak menjawab. Dia hanya fokus mengelap kepala dan tubuh Els yang basah. "Jangan banyak bertanya, aku akan membawamu ke suatu tempat," ucap Hugo kemudian. "Suatu tempat?" Els tidak bisa hanya diam dan tidak bertanya. Ternyata Hugo membawanya ke sebuah hotel. Hotel pertama kali mereka bertemu dulu.
Mungkin Els akan mengingat sesuatu di sana. "Kenapa membawaku ke hotel?" tanya Els. Dia tidak mau langsung turun dari mobil. "Kondisimu basah begini. Kalau tidak cepat mengeringkan diri kau akan sakit, Els," jawab Hugo. Rasanya baru pertama kali Hugo memanggil namanya seperti itu. Tetapi kenapa seperti tidak asing? Els tercenung sejenak sampai dia berteriak. Karena tubuhnya diangkat oleh Hugo untuk masuk ke dalam hotel. "Turunkan aku," pinta Els. Percuma saja permintaan Els itu tidak akan pernah terwujud. Karena Hugo memang tidak punya niat menurunkan sang istri. Dugaan Els semakin kuat. Kalau perbuatan Hugo sekarang sudah terencana sebelumnya. Buktinya saat sampai di kamar, sudah ada pakaian gantinya. "Kalau kau takut aku menyentuhmu, tenang saja, aku tidak akan melakukannya. Gantilah bajumu dengan nyaman," ucap Hugo seraya memberikan pakaian ganti itu. Bersambung.